Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfasari SPD, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Pasaman Barat dari SDN 01 Sungai Beremas, dengan Ibu Fasilitator Dr. Randa Mulyati dan pengajar praktek Ibu Fitriana SPD. Berikut adalah aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara diseminasi budaya positif CBP kita pada hari ini. Dan salam berkirimkan salam untuk mulai saya ucapkan kepada pemimpin kasih dunia yang dimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati Ibu Kepala Sekolah Infom 1 Sungai Beremas, yang kita hormati Ibu Kepala Sekolah Infom 10 Sungai Beremas, dan Bapak Ibu Guru beserta karyawan dan karyawati SDN 01 Sungai Beremas. Masuk sekarang kita masuk dalam acara kita. Yang pertama pembukaan yang sudah berlangsung, yang kedua pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Ibu Fakultas pada Bapak Ibu silakan. Dalam lah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan doa tadi acara kita selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang kali dipimpin oleh Ibu Cynthia. Pada Ibu dipersilakan. Diharapkan para hadirin berdiri.
masing-masing diharapkan kepada Ibu. Selanjutnya kita minta sepasang kata dari Ibu Kepala Sekolah kita kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama yang kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kita sehingga kita bisa berkumpul di dalam rangka menyaksikan dan bersama-sama dalam rangka diseminasi budaya positif di TGP SDN 01 Sungai Dewas yang akan nantinya membawa banyak yang positif untuk kita semua. Alhamdulillah di SD 01 Sungai Dewas kita ini ada TGP satu orang yang telah diangkat. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pasani yang telah banyak membawa positif. Mudah-mudahan kedepannya kita dan guru-guru yang lain tetap semangat dalam mengajar karena adanya perubahan-perubahan yang diberikan oleh Presiden. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan kepada para keluarganya dengan ucapan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Ibu dan Ibu Lukas yang telah meluangkan waktunya untuk bersama mendengarkan kita sebelum ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh dari guru kita bisa kita amalkan dan kita praktekkan, kita limpahkan kepada orang kita bersama dan kepada diri kita sendiri dan kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya PGP yang satu orang yang diberikan kepada istri bersama dengan jelas sudah mendapatkan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selanjutnya tema para materi diseminasi budaya positif oleh CGP Ulfasari SPD kepada Ibu Ulfasari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tentang budaya positif. Dia yang satu sungai Berlima. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berubah-ubah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 01 Sungai Berlima dan juga yang sama-sama kita hormati kita kedatangan tamu yaitu Ibu Kepala Sekolah SDN 10 Sungai Berlima. Karena sebelumnya Ibu kita ini adalah sekolah SDN 01 Sungai Berlima dan beliau juga selalu memotivasi saya untuk kegiatan-kegiatan positif, salah satunya adalah berkreasi. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih. Dan yang sama-sama kita hormati adalah para yang wajib guru, yang mana tinggi pada hari ini, tepatnya pada hari Jumat, kita diperbolehkan bersama untuk menyaksikan pemaparan tentang aksi nyata, yaitu budaya positif di SDN 01 Sungai Berlima. Semoga para guru ini selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Dan begitu juga selanjutnya Bapak Ibu operator dan tata usaha SDN 01 Sungai Berlima. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu menerima semuanya. Pada kesempatan ini saya akan mengatakan tentang diskriminasi budaya positif yang saya dapatkan selama pendidikan kurang lebih 2 bulan ini dalam program pendidikan guru penggerak. Namun sebelumnya, sebelum kita masuk kepada materi ini, kita perlu menghidupkan suasana di mana Bapak Ibu nanti akan saya ajak untuk penyegaran sebentar, yaitu speaking. Kepada Bapak Ibu nanti saya persilakan menyampaikan panduan yang saya berikan. Yeah.
internal, motivasi yang berasal dari luar. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Yang semuanya memang seperti ini kita lakukan, yaitu motivasi internal, motivasi yang ada datang dari dalam diri kita sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena penghargaan, bukan karena rayuan, tetapi karena ingin memiliki nilai-nilai positif. Semoga anak-anak kita didik kita nanti memiliki motivasi internal ini sebagai tujuan disiplin positif. Berikutnya dirundung oleh penghargaan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang kita atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada perbuatan Tuhan. Beberapa dampak dari pemberian saat ternyata penghargaan itu dengan hukuman itu sama, tidak ada positifnya. Karena penghargaan dan hukuman mempunyai pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, serta penghargaan bersifat maupun penghargaan juga mengurangi kekompakan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan juga merusak hubungan. Oleh penghargaan, di sini ada 3 poin. Yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Dan yang kedua, penghargaan menghasilkan kreativitas. Yang terakhir, penghargaan yang mengurangi motivasi intrinsik. Ketiga-tiga ini saya ibaratkan seperti kita memberikan penghargaan kepada anak didik kita. Apabila anak didik kita mendapatkan nilai 100, kita menghargainya dengan ucapan mulia, pintar, hebat, dan sebagainya. Tetapi kita belum menyadari penghargaan yang kita berikan itu ternyata menumpuk pada didik kita yang lainnya, di mana anak yang lainnya ini ada yang pengetahuannya sedang dan menengah, sedangkan yang
PR dan maksimal mungkin bertanya kepada orang tua dan kakak saya. Tetapi hasilnya salah juga, tidak betul jawabannya. Dan ini menganggap dirinya dihukum oleh karena kenapa? Karena ibunya tidak memberikan pujian atas usaha dia yang mengerjakan tugas-tugasnya di luar jam sekolah, yaitu PR dan usaha dia membuat latihan. Berarti dihukum oleh penghargaan. Ini yang kita maksud. Nah, di sini ada juga tindakan guru tentang hukuman atau konsekuensi. Nah, hukuman dan konsekuensi yang benarnya atau yang salahnya. Hukuman atau konsekuensi. Coba orang ya. Tindakan guru bagian satunya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Alhamdulillah, ternyata Bapak Ibu kita telah memahami materi yang saya dapatkan dari tadi. Padahal materi kita belum habis lagi, tetapi sudah memahaminya. Dan ini sangat sekali, yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan mengulangi lagi sebanyak 100 kali mencatat siswanya karena tadi siswanya terlambat datang ke sekolah. Walaupun mencatat, tetapi ini dikatakan Ibu Maria hukuman. Nah, nanti kita lihat ya yang pastinya. Yang berikutnya tindakan hukum yang kedua yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena berangkat hadir di sekolah. hukuman atau konsekuensi itu hukuman, ya hukuman ya. Dan yang ketiga Kemudian menentang oleh Bapak 50 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu juga hukuman. Kata Bu Hanifah. Ya, kita simak dulu. Kemudian yang berikutnya menjadi kesimpulan yang itu konsekuensi. Perhatian terhadap tugas yang telah dicoret-coret. Itu apa itu konsekuensi? Ya, konsekuensi.
Tindakan guru selanjutnya yaitu membersihkan tumpahan air di meja. Tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman. Itu murid disuruh menjalankan konsekuensi atau hukuman? Tindakan berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran uji bekal. Itu adalah hukuman. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat dengan alasannya. Sekarang coba kita lihat jawaban bisa yang baru kita bisa sampaikan. Sekali di dalam saya silakan terulang lagi ke itu merupakan hukuman. Iya betul, dalam bahasa itu hukuman. Yang kedua lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena telah hadir di sekolah juga hukuman. Dan mulai diminta berusaha 15 kali tidak menggunakan masker di sekolah karena ini sudah hukuman. Mengapa ini hukuman? Karena diminta lari 15 kali disebutkan tidak memakai masker, tidak ada hubungannya dengan masa pelajaran. Jadi jatuhnya kepada hukuman. Berikutnya menggantikan tugas-tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu merupakan Pak Amjai Sento. betul. Tidak kanan Tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Di sini yaitu menggantikan itu yaitu salah satu yang dari tanggung jawabnya sebagai orang yang telah berbuat salah. Yang berikutnya silakan ya Bu, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam itu juga hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dengan terlambat 20 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi karena berhubungan dengan PJOK. Dan lari itu juga berhubungan dengan pelajaran untuk kesehatan. Berikutnya revisi adalah proses penciptaan komisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses pola berhasil yang mengatakan murid dari sanksi untuk beradaptasi selanjutnya identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal adalah hukuman, identitas sukses disiplin, adanya konsekuensi dan restitusi. Yang pertama identitas gagal berupa hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek.
Restitusi diwajibkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman korban mendapatkan keadilan, konsekuensinya korban bisa diabaikan. Restitusinya korban mendapat ganti. Hukumannya perilaku pasif-agresif meningkat. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah terpecahkan. Hukumannya tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk berselanjutnya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusinya fokus pada penyelesaian masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman perlakuannya adalah bla bla bla, kamu harus bla bla bla. Konsekuensinya adalah apa peraturannya, lakukan terima kasih. Restitusi adalah apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Identitas gagalnya hukumannya murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensi murid atau anak Tidak lapas ya lapas. Ini mengajak juga anak. Olah ini. Mengajak juga anak sebentar. Identitas gagal yaitu hukumannya negatif, konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi itu bersifat positif. Banyak kali ngajaknya. Kita lanjut kepada slide berikutnya. Jangan malah mendengar film saya. 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menyebut kesalahan atau untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat kesalahan ini. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, Kalau beli apa dontian, bisa sambung. Skip aja lah. Yang kesembilan, restitusi melibatkan murid yang bermasalah pada kelompoknya. Berikutnya kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel P dan tabel Y. Pada tabel Y adanya rasa hormat, di mana dibagi kepada poin terdengar, terlihat, dan berperilaku. Terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Yang terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan bijaksana, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Perilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjalan tangan, namaste, meletakkan tangan di dada dan salim, memberikan ruang bekerja serta postur tubuh yang benar. Hormat yaitu tampak seperti datang tepat waktu, itu yang tampak. Sedangkan yang tidak tampaknya sering ada terlambat. Yang tidak tampak menyapa teman dan guru setiap hari. Yang tidak tampaknya acuh kepada teman dan guru. Tampaknya seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Sedangkan tindakan normalnya yang tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Itu seterusnya. Dan yang bekerja berupa kegiatan tampak seperti
guru yang tidak tampak seperti tidak menggunakan guru dan racun pengacun, yang tampaknya seperti menyerahkan tugas tepat waktu, sedangkan yang tidak tampak seperti tugas tidak diberikan. Nah, ini peraturan dan keyakinan kelas. Adanya kita membuat kesepakatan, yaitu Bapak Ibu yang telah dicobakan kemarin tentang ada yang membuat kata-katanya peraturan kelas, keyakinan kelas, aturan kelas, itu sebenarnya yang mana? Kalau Bu Ambia itu tentang apa kemarin? Peraturan kelas, keyakinan kelas, atau kesepakatan kelas? Keyakinan kelas. Saya membuat keyakinan, kata-katanya peraturan atau kesepakatan. Kesepakatan itu benar. Misalnya kita hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu adalah keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini adalah kata tertib yang kita terapkan di sekolah, harus kita hormati, harus kita jalani, dan apabila melanggar peraturan kami sudah bersaksi. Itu adalah keyakinan. Iya. Terima kasih kepada Bu Andrea. Kemarin membuat kalimatnya tentang keyakinan kelas ya. Betul, itu adalah kalimat yang cocok. Yang kita buat adalah keyakinan kelas, bukan peraturan atau kesepakatan, melainkan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu nanti adanya pemaksaan, sedangkan keyakinan kelas ini yakin tidak ada hati untuk dapat melaksanakannya sepenuh hati. Sehingga kalimat peraturan, kesepakatan diganti dengan keyakinan yang tidak ada unsur pemaksaan, yang berasal dari dirinya, yang berupa dari motivasi eksternal. Peraturannya selalu mengembalikan buku ke tempatnya, sedangkan keyakinan kelasnya itu berupa dengan tanggung jawabnya. Dilarang mengganggu orang lain, itu keyakinannya berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dan peraturannya dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinannya berupa kesehatan, bergantian atau menggiliran, keyakinannya menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, itu keyakinannya tentang kesehatan dan keselamatan. Peraturannya jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas yang kita buat tentang keselamatan dan keamanan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 posisi kontrol yang dimaksud adalah kita sebagai guru ini termasuk kemana kita? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Coba Bapak Ibu guru hebat cermati dan posisikan diri kita sebagai apa sebenarnya. Identitas gagal posisi kontrol yang datang dari luar, yang berupa menghindari hukuman adalah bersifat menghukum dan membuat rasa bersalah. Sedangkan identitas berhasil atau suksesnya kontrol dari luar mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Itu bisa kita bersifat sebagai teman atau pemantau. Identitas berhasil atau sukses kontrol dari dalam diri. Contohnya menghargai diri sendiri, yaitu sebagai manajer. Memang di antara 5 posisi kontrol ini yang paling bagus kita terapkan adalah kita guru sebagai manajer. Guru berbuat, mengadik, menunjuk, menyakiti, dan mendidik, itu biasanya adalah kalimat penghukum. Sedangkan pembuat rasa bersalah, berselamat dan mengadakan, menggalakkan seharusnya, ibu kecewa, itu adalah rasa bersalah nanti
yang timbul pada diri siswa. Sedangkan kalau sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau, menghitung dan menghitung. Kalau mengajar itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya gini, anak tersebut berbuat salah, berkelahi dengan temannya. Seperti ada kejadian di kelas saya, yaitu Amir, Rafif dan Sisa. Yang Sisa ini berkelahi dengan temannya. Kemudian saya mencoba posisi mengajar. Karena posisi ini kan bagus, kita terapkan dan semoga Bapak Ibu guru juga dapat melaksanakan posisi mengajar ini. Saya mengajarkan yang pertanyaan kepada murid tersebut. Apakah perbuatan dosa ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, kita pulangkan kembali kepada anak kita. Maka dia menjawab, kalau tidak terus keyakinan mana yang sudah kita karena keyakinan tentang menghormati atau menanggung. Nah, akhirnya dia mulai tumbuh kontrol dari dalam dirinya sendiri tanpa ada kita paksa. Dan begitu juga nanti adanya masalah-masalah yang lain kita berikan kembali kontrol positif dari anak tersebut. Kalau kamu itu gurunya sering berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini kalimatnya yang sering didengar anak. Sedangkan kalau merasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu itu lewat sekali. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena bersalah menjadi positif terhadap dirinya. Ini termasuk menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu yang pertama. Ya, betul ya Bapak Ibu. Yang kedua, atau B, tidak ada manusia yang sempurna. 100. Yang C, Bapak atau Ibu juga buat salah. Yang D, tidak pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Pada masih berlalu. Yang E, Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Saya itu. Bapak atau Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Ibu tuh, apa tuh? Itu adalah menstabilkan identitas. Sudah itu yang Bapak Ibu lakukan. Yang kedua itu kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, dan itu dari terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, kembalikan lagi karakter positif itu pada dirinya. Selanjutnya, validasi tindakan, yaitu membantu murid mengenali definisi atau kebiasaan dan hal yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, kata kecerdasan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau usaha hidup. Validasi tindakan ini apabila kita validasi tindakan anak ini, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, itu valid kan? Kita tanyakan kepada tutur anak. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, itu sebenarnya kita validasi yang tersebut. Apa yang penting bagi kamu? Terusnya kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, sikap yang baru. Dan berikutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu yang kita tanamkan. Dan kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi, besoknya lagi, dan besok lagi? Nah, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, kita masuk lagi kepada menyaring keyakinan kelas tersebut. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kata-kata guru seperti ini. Yang pertama, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Yang kedua, nilai-nilai sosial apa yang telah kita sepakati atau keyakinan kelas tadi. Yang ketiga, kelas yang ideal itu yang
Kita kembalikan seperti ini untuk memunculkan motivasi internalnya. Jadi, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa menurutmu? Seperti itu kalimatnya Bapak Ibu Guru. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tulis yang ibu inginkan. Tulis, saya bertulis langsung tempel. Saya tulis langsung tempel. Nah, tulis. Boleh ditempel. Silakan tempelkan. Ini dari kesemuanya ini nanti kita pilih mana yang menjadi keyakinan saya. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, kalau kata jangan masih kesepakatan ya. Nah, kita buat dulu, kita simpan. Setelah itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dan ini dari Rafif saling menghormati antar teman, kemudian menjaga kebersihan kelas. Siapa yang bisa membacakan? Membacakan lagi ke depan. Kamu Tidak boleh
Membuka sepatu di satu aja. Coba langsung baca. Apa lagi? 5. Baca. Dia yang itu. Ya. Apa lagi? Nah, coba anak ibu yang mau membaca ke depan. Apa lagi? Coba baca lagi. Siapa yang mau? Ya, lagi. Ada lagi bacanya ke depan. Dia bacanya ke depan. Ada lagi. Lagi. Tidak boleh melakukan sembarangan. Tidak boleh bertengkar dengan teman. Bagus, saling menghargai teman dan menghormati guru. Terus, membantu teman yang sedang kesulitan. Ya. Lagi. Anak-anak ibu, kita telah membuat kesepakatan jelas yang nanti kita yakini sehingga menjadi keyakinan jelas. Nah, sekarang anak-anak ibu sudah sepakat. Keyakinan jelas ini harus kita ciptakan di dalam kelas kita sehingga kelas kita tetap nyaman dan aman di dalam pembelajaran. Untuk menjaga keamanannya perlu anak-anak ibu mengajarkan kesepakatan yang telah kita buat. Coba mulai dari sini. Untuk tanda tangan. Lanjut, yang mana lagi?
Apa tuh? Ini 8 loh.